ada orang yang mengucapkan seperti itu, kita susah mendapatkan wujudnya itu gimana kok bisa gampang. Informatif, ada eksploratif, ada investigatif. Baiknya teman-teman Iqra harus membangun pasangan yang pertama. Pasangannya menulis adalah kita punya bahan sebanyak-banyaknya, kemudian diolah menjadi tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah, bi azimatil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi haqqi qali sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu lima quri'at lah ala niyati sihah ma'a salama fi ta'atillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ba'du. Teman-teman kelas jurnalistik yang berbahagia, ini mode khusus, mode berbeda, spesial. Sepanjang pengalaman saya itu ngisi jurnalistik, seingat saya sudah sejak menjadi wartawan profesional. Kalau 2009 lah, taruhlah mikot jadi wartawan profesional itu saya mulai, saya ngisi di sekolah di mana biasa. Nah, tapi hari ini khusus karena ngisi jurnalistik mode santri gitu ya. Pakai kopiah, pakai sarung juga gitu ya. Ini mode khusus, termasuk diawali dengan Fatihah itu mode khusus. Kalau di kelas-kelas di SMP, di Karang Taruna, di ibu-ibu PKK, di organisasi misalkan, organisasi keislaman bahkan kayaknya jarang pakai openingnya pakai Fatihah gitu ya. Ini nggak apa-apa karena ini juga bagian dari keyakinan jurnalistik, tulis menulis juga ai asluhu ilmu, kan kira-kira begitu. Maka meyakini ini aktivitas baik dan bakal menaikkan derajat kita kalau kita menguasai ilmu yang satu ini. Ilmu apa? Ilmu jurnalistik. Nah, maka Fatihah itu kok jadi penting gitu ya. Cuma bedanya kalau kitab kuning mungkin Fatihah untuk mu'alif gitu kan. Lah ini pokok kita berkirim Fatihah agar kita sehat walafiat, dan kerangka umumnya adalah dapat ilmu, mau pinter kayak apa, kerangkanya satu, kita tetap menjadi orang yang taat. Nah, kira-kira begitu. Dah, itu opening, ben tidak kebablasan jadi kiai, repot malah itu ya. Baik teman-teman sekalian, kembali ke mode standar, kita bakal bicara jurnalistik. Ini ilmu saya pikir tidak akan ada berhentinya, tidak ada matinya, karena ini ngisi di teman-teman jurnalistik. Jurnalistik Mahat Ali maksud saya, teman-teman mahasantri, maka saya harus pakai pengawalan, saya pakai awalan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama itu punya dua bekal utama untuk membangun peradaban katanya. Yang pertama, ayat apa yang pertama turun? Iqra, katanya membangun peradaban itu harus dengan banyak membaca. Ya, guru kita ya Haji Zurul Anam bahkan punya definisi yang lebih. Membaca katanya, kata beliau, tidak sekedar membaca faktual gitu ya, tetapi juga bisa membaca kondisi, pandai membaca situasi dan seterusnya sebagainya. Katanya Iqra, tambahannya adalah membangun peradaban itu harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca menambah ilmu, tapi kerangkanya tetap bismi rabbikal ladzi khalaq, ada Allahnya dalam proses membaca. Habis itu ayatnya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Terus setelah beberapa saat, beberapa jeda ayat, 'allama bil qalam, katanya selain membaca kemudian ada faktor lain membangun peradaban, yakni menulis katanya seperti itu. Maka sampai hari ini kita juga meyakini
ajaran kita, tinggalan peradaban yang berbentuk Al-Quran, hadis sebagai trigger utama dua ini kan juga terjaga kira-kira, ya ada yang menghafal, ada juga dalam bentuk tulisan. Kan begitu? Kamu Quran bacanya di Quran atau baca hafalan? baca gitu kan ya. Kalau cerita sejarah panjang gitu kan, kapan mulai ditulis, kapan itu panjang, kira-kira begitu. Hadis juga demikian gitu ya, ada penghafalnya, ada perawinya, harus dijaga, orangnya harus baik dan sebagainya dan seterusnya itu. Tetapi faktualnya yang kalian kaji, contoh kitab hadis apa itu namanya itu yang paling populer kira-kira berarti kan As-Sahihain, Bukhari, Muslim misalkan, itu kan itu bukti membangun peradaban dua hal, membaca, proses ada menulis. Baik teman-teman, nah sama ketika teman-teman bicara jurnalistik, sebelum kita bicara definisi, sebenarnya ya mau nulis atau tidak nulis, apalagi kok mau nulis, itu mestinya harus membangun pasangan yang pertama. Pasangannya menulis adalah membaca. Bahkan kalau tadi bicara tinggalan peradaban, yang pertama harus dilakukan malah justru membaca. Karena misal kamu tumbuh lahir kan nggak mungkin langsung nulis. Apa yang pertama kita fungsi ini? Indera kita pertama fungsi kalau menurut Quran. Wis kayak tafsir Quran tadi gimana? Apa indera pertama yang berfungsi ketika kamu lahir? Apa? Apa yo? Wah, mata apa pendengaran? Mana dulu? Mata apa pendengaran? Wah, Qurannya nanti dibuka ya. Qurannya nanti dibuka. Aslinya kita itu hidup pertama modalnya adalah meniru. Modal pertamanya apa kata orang tua, apa yang kita lihat dari orang tua, kan gitu. Jadi nggak mungkin langsung nulis. Nah itu juga kelihatannya, nah ini terjemah saya ya, bukan ilmu yang serius. Kelihatannya itu bagian dari membaca. Jadi kalau begitu lahir itu, ya membaca situasi kan, lihat bapaknya begini, lihat ibunya begini, ngomongnya begini. Maka kalau ada anak lahir, kok bukan anak pertama, anak kedua, dia bakal lebih cepat belajarnya karena punya tutor, namanya siapa? Kamase atau Mbak Yune gitu kan. Itu kan sama-sama anak kira-kira. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jauh sebelum menulis, baiknya teman-teman iqra, bacanya yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langsung kalau kita bicara jurnalistik. Jurnalistik itu apa sebenarnya yang kita bahas? Kalau jurnalistik secara umum, maka sebenarnya selalu saya bilang adalah proses berkesinambungan. Ya kalau istilah nakal ya, istilah nakal sekarang kata Pak Wakil Presiden hilirisasi kira-kira gitu ya. Dari ujung sampai akhir. Apa itu? Proses observasi mengumpulkan data. Ya data itu berarti ya data yang mau kita tulis begitu. Kemudian data ini diolah ya. Sekali lagi observasi mengumpulkan data, kemudian diolah menjadi tulisan tentu saja. Dan yang terakhir jangan lupa, kalau jurnalistik mesti ada faktor terakhir, distribusi atau publikasi. Gitu ya. Ini bicara kerangka jurnalistik dan tulis dulu nih. Kita bicara tulisan, menulis. Maka yang pertama harus observasi, mencari data sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Saya ingatkan itu, sebanyak-banyaknya, banyak tanya pokoknya gitu ya. Setelah punya data itu kemudian diolah jadi apa? Otomatis ya kalau jurnalistik jadi berita. Meskipun kalau sekarang nanti kita diskusinya panjang. Jurnalistik itu ada yang jadi meme, ada yang jadi flyer, ada yang jadi berita model slide, ada yang macam-macam produknya. Kemudian yang terakhir jangan lupa harus dipublikasikan. Oke. 3 besar garis utama hilirisasi ya, komprehensif sekali. Apa saja yang pertama tadi prosesnya? Observasi atau penggalian data. Setelah ada data sebanyak-banyaknya, kita punya bahan sebanyak-banyaknya, kemudian diolah menjadi tulisan. Ada proses mengolah menjadi tulisan. Sudah ada bahan diolah jadi tulisan, tentu ragamnya banyak, nanti kita akan di sesi tertentu akan bicara. Habis itu masih ada proses terakhir namanya publikasi. Itu jurnalistik. Ya.
Jadi kalau Pak saya sudah nulis apa? Kalau zaman dulu nulis diari misalkan, catatan harian, itu tentu baru bisa disebut proses menulis, belum bisa disebut sebagai proses jurnalistik, apalagi belum dipublis misalkan, publish. Gitu ya teman-teman. Jadi secara normatif ini kita bicara jurnalistik di 3 proses utama tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kalau sudah ada 3 tahap ini, tentu akan bertanya lagi, cara nulis gimana? Harus mulai dari mana? Apanya dulu? Kan gitu. Orang bikin rumah, apanya dulu? Ya tentu ada lahannya. Setelah lahannya ada, diapain? Ya, dipondasi. Sebelum dipondasi diapain? Nah, itu namanya cut and fill ya, diratain, sudah rata kemudian digaris-garis, digali, setelah digali baru namanya dipondasi. Gitu ya. Prepare-nya, paspranya istilahnya kan itu. Ada pertanyaan kan begitu, mau mulai dari mana kalau jurnalistik itu? Nulis itu mulai dari mana? Mulai dari mana nulisnya? Mulai dari mana? Mulai dari mana? Tuh, bingung ya, bingung ya. Kapan atau mulai dari mana nulisnya? Lah tentu tergantung mau nulis berita apa, kan gitu, mau nulis berita yang jenis apa gitu. Baik, sekarang setelah proses jurnalistik kita pahami sebagai 3 tahap besar yang utama, yang kedua kita akan memahami minimal, ini lagi-lagi sebenarnya sifatnya kesimpulan saya pribadi, itu minimal produk jurnalistik yang disebut sebagai berita itu minimal ada 3. Yang pertama berita normatif, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada namanya berita eksploratif. Kemudian yang ketiga ada namanya berita investigatif. Ya, ini sekali lagi ini bentuk refleksi aja, saya coba bikin kerangka apa ya kira-kira untuk mempermudah orang. 3. Yang pertama ada berita normatif. Kemudian yang kedua berita eksploratif. Yang ketiga berita investigatif. Oke. Ini akan kita lanjut nih ya, akan kita lanjut teman-teman, mesti perhatikan betul ada 3 jenis berita yang utama yang paling mudah bisa kita pelajari. Gitu ya. Yang pertama, sekaligus nanti kita akan belajar dari mana kita akan mulai nulis. Yang pertama berita apa tadi? Normatif. Berita normatif itu apa? Berita normatif adalah sebagaimana nama istilahnya, adalah berita yang sifatnya itu rata air, normatif, B aja atau biasa saja. Berarti fungsinya hanya menginformasikan kegiatan atau kejadian tertentu. Tuh. Itu namanya apa? Berita apa? Normatif. Ya, jadi hanya informatif saja. Lah, sekarang dijawab nih, kapan mulai? Mulai dari mana? Untuk nulis normatif itu cukup dengan rumus utama yang sangat populer di jurnalistik. Apa itu rumusnya? 5W. Lu ngerti malah wesan. Ya. 5W1H. Tidak usah didiskusikan, tidak usah diterjemahkan ya. 5W ngerti KBG. Daripada nanti ditanya malah nggak bisa. 5W. Jadi yang penting isinya itu berarti ada apa, di mana, siapa, kapan, itu harus ada. Ya, contoh. Berarti kita tahu mau nulis apa. Jawaban pertama tadi, mau nulis berita apa? Normatif saja, Pak. Ya sudah, kalau normatif cukup data yang sudah banyak tadi kita ambil, misalkan cukup kita ambil 5W1H saja. Contoh yang paling hangat. Ada enggak contoh kejadian yang paling hangat buat jadi berita? Nah, Kongres ke-4 Mahat Ali. Apa itu kongres pemilihan presiden? Ya agendanya banyak ya, ada LPC macam-macam, tapi yang paling pilihan presiden gitu ya. Istilahnya apa? Pilihan presiden. Ya, oke, contohnya tuh. Kalau saya sebut, tolong bikinkan berita normatif atas pelaksanaan Kongres ke-4 Mahat Ali Andalusia Kebasen. Maka teman-teman harus bisa jawab. Kapan itu pelaksanaannya? Kapan kongresnya?
Hari dong, hari, tanggal, bulan, tahun. Coba. Kamis 21 Mei 2026. Apa itu kegiatannya? Kongres keempat Ma'had Ali Andalusia. Di mana? Ya. Bagaimana? Bagaimana itu berarti bisa menggambarkan apa itu? Bapak, kamu cerita kongres itu apa, agendanya apa saja, kan gitu. Yang juga tidak kalah penting, siapa saja yang terlibat di situ lah. Siapa ini nanti kita bisa ambil 2 orang untuk narasumber. Saya tanya, kalau kongres kemarin kira-kira menurut teman-teman siapa 2 narasumber yang bisa kamu ambil? 1, ketua panitia kongres. Nah, gitu ya. Yang kedua, ya boleh yang lain siapa terserah. Yang jelas yang paling punya kapasitas siapa kira-kira? Ketua panitia gitu kan. Selebihnya nanti bisa peserta. Peserta itu bebas nilai. Mau Habibie, mau Mas Muji, mau Mas Isa, mau Habibah, mau siapapun boleh. Kan gitu. Yang penting ada 2 narasumber minimal. Baik, itu tadi yang pertama. Kategori berita apa? Berita normatif. Jadi sangunya, bekalnya, datanya kira-kira hanya cukup mengolah dari standar utama jurnalistik. Apa itu? 5W dan 1H. Nah, itu yang penting. Nah, sebenarnya keterampilan untuk mengolah 5W 1H ini juga penting. Orang mungkin ada bilang, loh, apa bisa hanya modal 5W 1H jadi berita? Nah, ya bisa banget gitu kan. Apa, di mana, siapa, ngapain, bagaimana, itu bisa diolah sekali. Maka kalau sudah dari 5W 1H diolah jadi normatif, ya cukup. Beritanya nggak usah yang repot-repot. Ma'had Ali Andalusia sukses selenggarakan kongres keempat. Itu namanya berita apa? Kedengarannya gampang apa susah? Kedengarannya gampang apa susah? Gampang, ya berarti berhasil. Itu namanya berita normatif. Rata air kira-kira begitu kan? Ya sudah, biasa saja. Oke, ya berarti Ma'had Ali sukses menyelenggarakan kongres keempat. Boleh tuh. Atau sebaliknya, judulnya boleh dibalik juga. Kongres keempat Ma'had Ali Andalusia apa? Sukses dilaksanakan. Nah, gitu ya. Kebayang ya, normatif. Jadi nggak usah mikir. Dan ingat, judul itu diambil dari mana? Iya. Pinter jangan ya. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya jangan mungkin teman-teman ada yang terkooptasi pikiran gara-gara semikir judul disit. Wah, judulnya kayak gini. Oke? Mungkin bisa jadi begitu. Bisa saja mikir judul dulu sejauh pikirannya sudah selesai bahwa aku akan nulis begini, judulnya begini. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah mematok bahwa judulnya mau begini gitu, wah, kok ya aduh, judulnya nulis judul ora rampung. Nulis judul dihapus maning. Judul dihapus siji, ora apik, hapus maning. Judul tok ora rampung gitu ya. Kayak itu yang pertama, tinggal dipraktekkan. Yang kedua tadi aja berita apa? Berita eksploratif. Nah, kalau eksploratif, ai asluhu sama kayak normatif, cuma soal POV-nya, angle-nya yang agak dirubah. Kalau yang pertama normatif itu hanya mengabarkan kegiatan, nah kalau yang eksploratif boleh mengabarkan isi dari kegiatan, hasil dari kegiatan. Rafif jadi presiden itu kategori berita eksploratif. Ya, kalau eksploratif tentu nanti bagaimana dan seperti apanya itu dikembangkan lagi. Contoh pertarungan sengit, misalkan Rafif akhirnya terpilih jadi presiden Dema Ma'had Ali Andalusia misalkan. Nanti di data soal bagaimana atau seperti apa, kamu bisa ceritakan. Bahkan bisa di paragraf ketiga itu kan bahwa Rafif menang atas siapa dengan perolehan sekian.
itu menandakan kemenangan sekian persen karena perolehan suara dari sekian itu. Dan ingat teman-teman semua, normatif dan eksploratif sebenarnya itu sangat bertumpu pada pernyataan dua atau pernyataan narasumber. Ya, kamu bukan ngarang, nulis berita itu bukan ngarang. Jadi pahami dulu, mau bikin normatif, maka pertanyaannya normatif. Misalkan ketuanya kemana, siapa ketuanya? Ketua panitianya siapa? Mas Kukuh. Mas Kukuh, misalkan, Mas Kukuh, seperti apa nih kemarin? Mas Kukuh, kongres itu sebenarnya agendanya apa saja? Itu karena kita mikir, bahkan nulis berita normatif. Jadi tanya, Mas ini kegiatannya apa saja misalkan? Taruhlah itu, Mas Kukuh itu tidak kita kenal baik, maksudnya wartawan udah kenal terus takon, kan gitu kan? Kira-kira begitu tanyanya. Lah kalau kemudian setelah hasil agak eksploratif, itu tanyanya beda lagi. Ya sama, normatif, tapi kadang-kadang diselingi gitu ya. Wah, Mas Kukuh berarti ini sudah positif ya, yang menang Rafif. Oh iya, kalau melihat hasil berarti yang menang Rafif dan itu berarti menjadi presiden. Kalau lihat di tatib atau ada ayat, misalkan gitu-gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, mau normatif atau eksploratif, sebenarnya tanyanya mungkin sama, forumnya sama, orangnya sama, narasumbernya sama, cuma detail pertanyaannya yang agak berbeda. Dan ketika nggarap itu data-datanya yang diambil beda. Kalau normatif ya tadi sudah 5B1H cukup lah, kan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi judulnya nanti bakal beda gitu ya. Bisa juga Rafif versus Eka misalkan, atau akhirnya boleh judulnya, akhirnya Rafif memenangi kompetisi. Kongres selesai, Rafif dipastikan presiden baru, misalkan itu boleh. Bisa begitu ya, dipahami ya. Nah, dua hal ini dulu, normatif sama eksploratif. Kalau sudah punya angle, sudah punya keputusan untuk sudut pandangnya adalah sukses melaksanakan normatif, sukses melaksanakan kongres, maka paragraf pertama yang kamu tulis adalah lead-nya, angle-nya ya seperti judul yang kamu bayangkan. Dewan Eksekutif Mahasantri Andalusia, Dema bener ya, Dema sukses menyelenggarakan kongres ke-4. Begitu ya, langsung itu lead-nya begitu, maka bisa dipilih menjadi judul. Gitu ya. Tema Andalusia sukses melaksanakan kongres ke-4. Forum tertinggi tersebut dilaksanakan di Auditorium Mahat Ali Kamis, Rebo, tanggal, bulan, tahun. 2. Kalau mau tambahan 3 kalimat. Kalimat ketiga adalah secara umum pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Paragraf kedua bisa langsung kutipan atau narasumber dulu. Ketua Panitia Kongres ke-4 Kukuh Birowo mengatakan, misalkan gitu. Atau kalau tidak langsung paragraf kedua langsung kutipan, gak masalah. Langsung kutipan ketua. Saya berterima kasih kepada semua pihak karena akhirnya Kongres ke-4 Mahat Ali Andalusia bisa berjalan sukses. Kata Ketua Panitia Kongres Kukuh. Bisa dipahami? Ketuanya gampang apa ora? Angger kayak ini ketuanya gampang apa ora? Gitu ya. Nah, normatif sebaliknya, kalau kita sudah punya angle, sudah punya pilihan POV bahwa yang mau jadi judul atau yang mau jadi bukan judul, yang mau jadi fokus tulisan kita adalah soal hasilnya. Ya tadi misalkan disepakati Rafif terpilih menjadi misalkan. Gitu ya. Sama Kongres ke-4 Mahat Ali Andalusia menghasilkan hasil spektakuler. Salah satu agendanya adalah pemilihan presiden Dema. Rafif, nama lengkapnya Rafif Saba gitu, terpilih usai usai pemilihan bersaing ketat dengan siapa gitu ya. Lagi-lagi paragraf keduanya silahkan mau kutipan langsung atau panitia juga boleh. Bisa kutipan keduanya, bukan langsung kutipan. Ketua panitia
informasi tersebut ya, yang kan pertama kan mengatakan bahwa yang juara ini, yang jadi presiden ini, hal itu disampaikan oleh ketua panitia kongres Kukuh, kayak gitu. Dia mengatakan bahwa hasilnya sebenarnya sangat kompetitif, hanya selisih 11 suara misalkan. 11 atau 12? 19 ya, datanya salah berarti kita. Contoh gitu ya. Lalu baru paragraf ketiganya kutipannya Kukuh. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kembali ke rumus dasar 5W1H sebenarnya sangat cukup untuk menggarap dua model berita. Satu berita normatif, yang kedua berita eksploratif. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa ini yang ketiga berarti? Berita investigatif. Kira-kira apa kalau investigatif? Nah, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke teman-teman sekalian, tadi sudah kita bahas apa? Yang pertama berita normatif, yang kedua berita eksploratif, bahkan sudah contohnya, contoh langkah-langkahnya. Yang terakhir berarti tinggal apa? Berita investigatif. Sebagaimana namanya investigatif, tentu lebih dalam lagi dari sekedar normatif, dari sekedar eksploratif. Lebih investigatif lagi, ke dalam lagi misalkan. Misal kongres kemarin gitu ya. Kongres keempat berakhir gitu ya. Mahasantri titik 2. Kami sebenarnya kecewa. Misal begitu. Misal. Tetapi ingat, mau normatif, mau eksploratif, apalagi investigatif, kamu tetap berprofesi sebagai jurnalis alias tukang tulis. Nulis apa? Nulis fakta, nulis pernyataan dari narasumber. Nulis fakta yang kamu lihat, nulis pernyataan yang kamu dengar dari narasumber. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh menginterpretasi, tidak boleh punya pendapat dimasukkan ke situ. Bagi banyak orang kongres 4 berhasil sukses, tapi bagi saya tidak. Nggak boleh. Bukan berita itu kategorinya berarti apa? Opini. Kalau mau bikin opini, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya itu hanya contoh. Artinya kalau investigatif maka teman-teman bisa lebih dalam lagi, gitu ya. Atau jangan yang provokatif, tapi olahan data dari 5W1H semakin dalam. Mas santri jumlahnya ada berapa? Kesuwen. Nah itu contoh. Maka misalkan ketua kongres itu harus tahu mas santrinya berapa, yang partisipasi berapa. Bisa saja judul investigatifnya adalah Kongres 4 berakhir, partisipasi mahasantri hanya 50% misal. Bisa dipahami ya? Itu investigatif. Jadi kamu itu ada proses berpikir, ada proses ngolah data, tapi lagi-lagi ngolah data fakta, ngolah data pernyataan, bukan angan-angan sendiri, apalagi pendapat sendiri. Bisa dipahami? Nah, investigatif terutama tentu kalau yang positif diniatkan agar menjadi evaluasi. Begitu ya? Tidak tadi bukan untuk provokatif apa gitu enggak, tapi untuk kemudian pahami bahwa oh ternyata. Atau lagi investigatif yang menarik. Fun fact misalkan, fakta baru gitu ya. Cetak sejarah Presiden Dema Andalusia dari Sanahullah misalkan. Ya, misalkan itu kan investigatif, artinya ada olahan kamu. Nah, teman-teman mau normatif, eksploratif atau investigatif itu sudah ada dari pikiran sebelum wawancara. Nah, ketika wawancara, kamu pasti akan tanya kepada hal-hal yang dibutuhkan datanya. Contoh kalau investigatif tadi, Mas Kukuh, ini pelaksananya kapan? Bagaimana? Lancar? Ya, macam-macam terakhir. Oh, kalau gitu berarti ini sejarah dong. Gitu ya. Tanyanya begitu. Ini sejarah dong, karena yang terpilih salah satu. Iya, Mas, ini memang cetak sejarah. Nah, jadi narasumber. Oke, paham ya? Maka teman-teman perlu ketahui, pernah ada momen ketika saya jadi wartawan profesional itu wawancara itu tidak kaku. Permisi Pak, mau wawancara. Ini habis kegiatan apa ya Pak? Ya pesertanya siapa Pak?
Jam berapa tadi Pak? Gimana kegiatannya, lancar Pak? Lancar. Terus enggak. Apalagi yang diwawancara kok politikus. DPRD misalkan, ya udah ngobrol. Wah Mas, ramai tadi demonya. Misalnya demo, ramai Mas. Wah, kayaknya demonya kok kayak wagu ya, sembayari apa ya? Ya itu cerita gitu. Itu padahal lagi wawancara, ya gayanya berbeda karena kita akan mengupayakan misalkan mau bikin yang investigatif, mau bikin yang eksploratif. Ya, jadi kita bertanya ke narasumber itu beberapa adalah untuk menvalidasi, menunggu pernyataan narasumber. Kalau yang kita yakini nggak benar, kan akan mengatakan, enggak itu murni kok mahasiswa. Cuma memang rata-rata masih belajar, jadi mungkin masih biasa demonya. Atau itu mahasiswa sebenarnya, tapi ada yang nyusup itu tadi. Nah, mungkin gitu-gitu ya. Itu misalkan begitu. Jadi kan nanti dapat fakta tuh, dapat fakta pernyataan. Maka bisa kamu bikin judul tuh, demo mahasiswa disusupi orang tidak dikenal misalkan. Bukan kayak yang ngomong, tapi yang ngomong ada narasumber. Oke, bisa dipahami gitu ya. Jadi datanya sama, prosesnya sama, cuma kadang-kadang gimmicknya beda. Nah, gitu kan, investigatif nanti lebih dalam dan sebagainya terusnya. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Dari pertama kita sudah paham hulu ke hilirnya jurnalistik itu apa. Data didapat sebanyak-banyaknya, diolah semaksimal mungkin. Ya, bisa dibayangin ya. Jadi kalau butuh data sebanyak-banyaknya ya karena kita harus banyak banget. Entah mau jadi normatif kah, eksploratif kah, apalagi sampai investigatif. Itu yang penting datanya banyak. Nah, data banyak itu biasanya narasumbernya nggak cuma satu. Dan tapi ingat jangan sampai salah narasumber. Ya, jangan sampai kongres 4 terus wawancaranya kalau ada Zuhatika anak SMP kelas 1 ya, jangan, itu nggak benar itu. Misalkan gitu ya. Itu anak saya, maksud saya namanya. Itu jadi salah ya. Jadi bukan berarti sebanyak-banyaknya terus itu ya. Yang penting yang ada irisannya. Berarti kan ada ketua panitia, ada ketua partai misalkan. Ya, gitu-gitulah kira-kira. Itu kemudian yang terakhir tadi sudah kita bahas, ada normatif, ada eksploratif, ada investigatif. Saya pikir cukup. Masih bisa dilanjutkan pertanyaan mungkin teman-teman? Masih bisa nggak? Bisa? Oke, baik. Sekarang saya silahkan teman-teman yang ladies first ya, yang perempuan dulu kira-kira. Yang perempuan dulu. Yang perempuan. Saya itu bisanya bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu kan. Kalau bahasa Arab kalah kita sama teman-teman. Ya, yang cewek dulu, perempuan. Barangkali ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi kita. Silakan. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Habibah. Habibah. Dari mana? Dari sana satu. Asalnya mana? Oh, asalnya dari Cilacap. Oh, Cilacap. Oke, silakan Mbak. Dari ketiga jenis yang tadi Bapak jelaskan, teks jenis berita mana yang paling bagus dan yang paling banyak yang digunakan oleh penulis? Sebelum saya jawab, tak tanya dulu. 3 berita apa aja dulu, Mbak? Normatif, eksploratif, dan investigatif. Oke, investigatif. Pertanyaannya menarik. Dari 3 jenis berita, mana yang lebih sering dipakai, kira-kira begitu ya, dalam praktek pemberitaan? Teman-teman sekalian, jadi untuk kebutuhan cepatnya berita, yang paling sering dipakai itu hanya ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama normatif, yang kedua eksploratif. Maka teman-teman mungkin kenal, atau kalau belum kenal saya kenalkan, ada namanya detik.com. Kayak namanya detik.com, jadi saben detik karena berita kira-kira begitu ya. Jadi kongres itu nanti ada running news istilahnya. Resmi kongres keempat dibuka, baru dibuka terus mulai kongres keempat memasuki tahap LPJ, terus itu namanya running news. Ya, itu pasti pendekatannya berita normatif. Eksploratif ya nanti di sela-selanya ada yang isi apalah kira-kira. Gitu ya Mbak. Jadi yang paling sering digunakan normatif sama eksploratif. Investigatif itu memang kekhususan. Nah, mungkin ada pembahasan tertentu, kasus tertentu, dan kita tahu pelaku utamanya bernama Tempo. Wah, ini yang paling sering, mereka memang punya kekhasan sendiri karena energinya harus besar, datanya harus oke dan sebagainya. Itu terima kasih Mbak Habibah. Baik, sekarang yang cowok-cowok, mas-mas silakan. Ada yang mau tanya? Oh, silakan.
Nama siapa ini? Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Dito. Nama saya Abdullah Alkaf, Abdullah Alkaf, asalnya dari Purwokerto, Purwokerto. kelas Sanah 2, Tali Andalusia. Nah, silakan, gimana? Ingin bertanya sedikit Pak, tapi rada curhat sedikit Iya. ya, Pak. Curhat sebagai ya mungkin teman-teman penulis dan juga saya penulis. Belajar, ya. Ya belajar. Bahwasanya ada pernyataan menulis itu gampang Pak. Nulis itu gampang gitu. Oke. Tapi kami saya seperti Hisam dan Mas Mujib ini untuk merealisasikannya mewujudkannya ke realita kita sebagai penulis kok kayak terlihat susah gitu Pak. Iya. Ada orang yang mengucapkan seperti itu, kita susah mendapatkan wujudnya itu gimana kok bisa gampang. Baik. Soalnya kalau menulis tuh kadang harus melihat mood kita dulu Pak. Kalau moodnya lagi enak, dilalah gampang Pak. Kalau lagi tidak enak moodnya, dilalah tambah susah gitu. Menarik, Seperti itu, menarik. Pak. Terima kasih. Oke, ini memang semacam mantra sihir untuk pengisi-pengisi jurnalistik mentor-mentor itu biasa. Teman-teman menulis itu gampang, gitu. Itu memang trigger supaya teman-teman tidak ada beban awal, gitu ya. Apakah gampang? Ya gampang, gitu ya, terus gampang. Tapi teman-teman terus bagaimana mesti bertindak? Tadi seperti di awal kita bicara, memang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sorry, tetap harus banyak membaca, banyak latihan, banyak membaca, banyak latihan, banyak membaca, banyak latihan. Terus mulai dari mana? Ya mulai saja sekarang. Gitu ya. Gitu paling Abdullah Alkaf. Jadi saya pikir tidak ada yang susah memang. Ya memang gampang, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Maka sekarang kalau saya jadi pembicara, jadi pengisi materi, kok ketika punya kesempatan jadi peserta, ada yang ngomong menjadi penulis segampang, batinku dalam hati orang gampang. Ya tapi itu sesuatu hal yang bisa kita capai. Banyak baca, banyak praktek, banyak baca, banyak praktek. Itu saja sebenarnya manusia. Saya pikir teman-teman begitulah, punya pengalaman. Mau nulis apapun, angan-angan, kalau nggak dilakukan, maka selamanya angan-angan mimpi itu ya sebagai mimpi, gitu kan. Kalau kamu mau mimpinya terwujud, ya bangun dan realisasikan. Aja turu bae malah. Kan gitu kan? Ya kalau punya kepinginan ya diwujudkan. Saya pikir itu teman-teman sekalian, kelas ini kelas yang menarik. Saya pikir kita sudah punya kesimpulan bersama-sama. Jurnalistiknya apa? Produknya ada 3 jenis, dan pertanyaan teman-teman tadi ada Habibah, kemudian ada Abdul Alkaf. Saya pikir bisa mewakili banyak teman-teman yang lagi belajar menulis. Mana yang paling sering digunakan, harus mulai dari mana, apa benar nulis itu gampang. Tadi sudah kita jawab bersama-sama. Mudah-mudahan satu, menambah ilmu, karena ini kesepakatan kita belajar harus dapat ilmu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan punya himmah untuk memulai, semangat untuk mewujudkan keinginan bisa nulis, gitu ya. Pokoknya segera menulis. Mulai dari kapan? Mulai sekarang. Saya pikir itu teman-teman kesepakatannya sama. Pokok harus tahu sedikit tentang banyak hal. Itu teman-teman kalau mau jadi penulis yang baik. Terima kasih untuk waktu, perhatian, dan kesempatannya. Sangat berbahagia bisa berjumpa sama teman-teman. Mudah-mudahan batch 2, sesi kedua masih bisa akan berlanjut. Tentu dengan suasana yang lebih menarik dan tidak kalah dengan kesempatan hari ini. Dan tentu juga ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah kelas jurnalistik di Ma'had Ali Andalusia. Diawali Fatihah, diakhiri dengan kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.